Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Eko Supriyadi. Pada kesempatan ini kita akan belajar pendidikan agama Islam tentang iman kepada Rasul Allah. Selanjutnya, iman kepada Nabi dan Rasul Allah itu termasuk bagian dari rukun iman yang keempat. Meyakini bahwa Allah mengutus para nabi dan para rasulnya ke dunia ini untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, pengertian daripada nabi menurut bahasa artinya pembawa berita. Menurut istilah, nabi adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat tertentu tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Berikutnya, pengertian Rasul menurut bahasa artinya adalah utusan. Menurut istilah, seorang yang menerima wahyu dari Allah berkenaan dengan syariat agama tertentu dan ditugaskan untuk menyampaikan apa yang diterimanya kepada umatnya. Berikut adalah perbedaan antara nabi dan rasul. Kalau nabi, manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul, manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah, di samping untuk dirinya sendiri juga wajib disampaikan kepada umatnya. Berikut adalah firman Allah, Quran surat An-Nahl ayat 36 ya. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Nah, ini ayat atau dalil tentang bagaimana Allah mengutus seorang rasul. Adapun tujuan rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran surat An-Nisa ayat 165. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rusulam mubashirina wa mundhirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatum ba'dar rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Quran surat An-Nisa ayat 165. Selanjutnya, tujuannya diutus para nabi dan rasul. Yang pertama, penghambaan diri kepada Allah, ubudiyah. Yang kedua, menyampaikan risalah atau tabligh. Yang ketiga, menjadi teladan yang baik. Yang keempat, menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Yang kelima, agar manusia tidak berdalih, dia beralasan tidak ada utusan yang untuk mengingatkan manusia. Berikutnya, para nabi mempunyai sifat atau sifat-sifat para nabi. Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga
jais. Selanjutnya sifat wajib Rasul itu ada 4, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Berikutnya sifat mustahil yang tidak mungkin ada pada Rasul, yaitu kadzib, artinya pembohong, khianat, pengkhianat, kitman, menyembunyikan. Yang keempat baladah, artinya bodoh. Nah, itu tidak mungkin ada pada diri seorang Rasul. Rasul itu pasti cerdas, pasti menyampaikan, terus dia terpercaya dan selalu berkata benar. Selanjutnya sifat yang ketiga seorang Rasul itu adalah jais. Sifat jais adalah semua sifat kemanusiaan yang ada pada diri Rasul sebagai seorang manusia dan tidak mengurangi kedudukannya sebagai utusan Allah. Sifat jais tersebut ada pada diri Rasul dan juga ada pada diri manusia biasa. Seperti apa sifat jais itu? Seperti rasa lapar, rasa haus, sakit, tidur, sedih, senang, keluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal dunia karena mereka adalah seorang manusia yang diciptakan oleh Allah. Berikutnya anak-anak sekalian, dalam diri Rasul itu ada beberapa Rasul yang mempunyai julukan ulul azmi, yaitu orang-orang yang teguh dalam pendirian, teguh dalam memegang prinsip, teguh dalam menghadapi cobaan, dan sabar dalam menanggung ujian, baik ringan maupun berat. Nabi-nabi yang mendapatkan julukan ulul azmi yaitu Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut adalah nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Yang pertama Adam, yang kedua Idris, yang ketiga Nuh, dan selanjutnya yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini adalah gambaran jumlah nabi yang mendapatkan julukan ulul azmi ada 5, rasul dan nabi yang wajib diketahui adalah 25, jumlah rasul secara keseluruhan 313, jumlah nabi secara keseluruhan adalah 124.000. Jadi yang wajib kita ketahui cuma 25. Dari 25 ini ada 5 yang mendapatkan julukan ulul azmi. Selanjutnya anak-anak sekalian, budi pekerti seorang Rasul Allah. Seorang Rasul Allah itu senantiasa rendah hati meskipun pujian dan kepopuleran pantas baginya. Yang kedua, selalu husnudon atau positive thinking dan jujur. Yang ketiga, tak akan ada manusia yang mampu menyamai beliau meskipun orang tersebut mengaku Rasul. Yang keempat, pintar dan cerdik menguasai berbagai ilmu. Yang kelima, ikhlas mempertaruhkan hidupnya demi orang lain. Nah, yang terakhir, fungsi beriman kepada Rasul. Yang pertama, memiliki seseorang yang hendak kita teladani. Jadi dengan adanya Rasul kita mendapatkan seorang teladan. Yang kedua, mengetahui cara yang benar untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, mengetahui aturan Allah mengenai cara bermasyarakat yang benar dalam berbuat keadilan dan kebenaran. Yang kelima, memiliki petunjuk dan tuntunan ke jalan yang benar untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang terakhir, menuntun untuk selalu menghargai dan menghormati sesama manusia. Nah, berikut ini adalah gambar pedang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah Gua Hira, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu yang pertama. Demikianlah materi iman kepada Rasul Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.